Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat SMP Negeri 3 Gading. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk tetap sehat dan semangat untuk mengikuti seluruh proses pembelajaran. Anak-anak, hari ini pelajaran kita adalah bimbingan konseling. Kita awali pelajaran kita dengan berdoa ya. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia pemahaman kepada kita semua. Amin. Mari anak-anak semuanya ikuti doa Pak Hendri. Pak Hendri pandu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Mudah-mudahan dengan belajar Allah karuniakan kita semua untuk menjadi orang-orang yang sholih. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, selamat datang di bimbingan konseling. Slogan kita adalah BK Peduli Siswa. Anak-anak yang hebat, anak-anak SMP Negeri 3 Gading, sebelumnya Bapak perkenalkan terlebih dahulu. Nama Bapak adalah Hendri Sulaiman SPD. Bapak di sini mengampu pelajaran bimbingan konseling. Apa itu bimbingan konseling? Hari ini Pak Hendri akan menjelaskan sebelum mengarah ke pelayanan yang lainnya. Pak Hendri ingin menjelaskan tentang bimbingan konseling itu sendiri. Tujuan layanan hari ini adalah siswa dapat memahami pengertian, tujuan, dan fungsi bimbingan konseling. Anak-anak semuanya, pernahkah kalian mendengar tentang bimbingan konseling? Kalau dulu di SD-nya sudah pernah ada pelajaran itu, pelajaran bimbingan konseling, insya Allah sudah tahu ya, apa itu bimbingan konseling. Namun kebanyakan di luar sana masih belum ada pelajaran bimbingan dan konseling. Bagi yang baru pertama kali mendengar kata bimbingan konseling, jangan heran, karena ini bukan makanan. Apalagi ini pelajaran yang menakutkan, bukan. Insya Allah enggak ya. Nah, bimbingan konseling kita akan perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalan dengan bimbingan konseling. Nah, perhatikan gambar yang Pak Hendri tayangkan ini. Ada gambar yang macam-macam. Ada yang berkelompok dan ada yang berdua saja. Kita cari tahu yuk, biar lebih jelas. Apa sih bimbingan konseling itu? Penasaran ya? Tentu saja penasaran. Kalau pelajaran yang lain ada matematika, IPA, bahasa Indonesia, jelas ya, ada kompetensi atau kemampuan yang harus dicapai. Sedangkan untuk bimbingan konseling tidak. Bimbingan konseling apa sih sebenarnya bimbingan konseling itu? Sebelum kita cari tahu pengertian dari bimbingan konseling itu sendiri, kita cari tahu kenapa. Kita buat pertanyaan kenapa. Karena dengan pertanyaan kenapa, maka kita akan mempunyai alternatif jawaban di pikiran kita. Kita buat pertanyaan, kenapa BK harus ada? Kalau ada pertanyaan kenapa, berarti jawabannya sebab titik-titik, sebab bla bla bla. Baik, kenapa BK harus ada? Because, sebab 1. Siswa memiliki kebutuhan psikis. Apa itu kebutuhan psikis? Siswa memiliki kebutuhan perasaan, jiwa.
Nah, itu adalah kebutuhan kalian. Kalian harus tahu tentang perasaan kalian masing-masing dan tentu juga dengan perasaan orang lain. Kenapa BK harus ada? Sebab yang kedua adalah sebab siswa memiliki kebutuhan informasi. Informasi tentang banyak hal, termasuk informasi tentang dirinya sendiri, tentang lingkungannya, dan lain sebagainya. Kenapa BK harus ada? Karena because siswa memiliki kebutuhan aktualisasi diri. Kalian harus menunjukkan kalian itu sebenarnya bagaimana sih? Nah, itu aktualisasi diri. Nah, itu butuh aktualisasi diri. Insya Allah nanti di BK kalian akan dibantu untuk cari tahu siapa kalian. Kalau ada pertanyaannya, who am I? Siapa saya? Nanti insya Allah di BK akan banyak tahu tentang diri kalian masing-masing. Kita akan pandu ya, insya Allah. Terus, yang keempat, kenapa BK harus ada? Siswa butuh kemampuan menyelesaikan masalah. Karena siswa butuh kemampuan menyelesaikan masalah. Jadi kalian itu pasti punya masalah. Semua yang hidup itu pasti memiliki masalah. Dan masalah itu butuh untuk diselesaikan. Nah, sebagai siswa, ketika kalian berada di sekolah, kalian nanti akan ketemu dengan guru BK. Dan kalian akan dibantu untuk mencari jawaban dari setiap permasalahan yang akan kalian hadapi. Gimana sih solusinya? Itu ya. Nah, itu pentingnya BK. Oke, setelah kenapa, pertanyaan kenapa dengan jawaban 4 tadi, sekarang kita cari tahu pengertian dari bimbingan konseling. Bimbingan konseling sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu kata bimbingan dan kata konseling. Sebenarnya ini adalah satu kesatuan. Namun kita pisah dulu ya, untuk kita cari tahu fungsinya apa, kemudian ngapain sih BK itu. Kita preteli satu-satu dulu. Kita urai satu persatu, agar kita tahu dan kita semakin kenal BK. Supaya nanti tidak termakan isu bahwa bimbingan konseling sebagai polisi sekolah. No, salah. Di SMP Negeri 3 Gading, bimbingan konseling bukan polisi sekolah. Kok bukan polisi sekolah, Pak? Bukankah BK itu yang suka ngoprak-ngoprak, teriak, siswa yang telat masuk sekolah? No. Itu bukan tugas guru BK. Tapi itu tugasnya kesiswaan di bagian kedisiplinan. Kalau BK akan membantu kalian untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Baik, ananda-ananda yang hebat, ananda-ananda SMP Negeri 3 Gading, coba kita urai satu persatu. Pada kata pertama, bimbingan. Apa bimbingan itu? Bimbingan itu adalah proses pemberian bantuan atau pertolongan yang berkelanjutan dan sistematis kepada siswa dalam menyesuaikan diri dan mencapai kesejahteraan hidup. Dikatakan berkelanjutan karena bimbingan itu merupakan proses yang tidak instan, melainkan sesuatu yang kontinu, terus-menerus, sampai permasalahan yang dihadapi siswa menemukan solusi. Dan dikatakan sistematis karena memang BK tidak berdiri sendiri. Ada hal-hal lain yang di luar BK akan bekerja sama, kemudian membantu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Seperti guru mata pelajaran, orang tua, kepala sekolah, jika
Jika dibutuhkan, maka kita akan berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kepada siswa dalam menyesuaikan diri dan mencapai kesejahteraan hidup. Misalnya ini ya, sekarang kalian masa SMP di tengah pandemi. Masuk SMP di tengah pandemi. Kira-kira kalian menyesuaikan enggak sih? Tentunya menyesuaikan diri kan? Gitu ya. Tadinya yang kalian bayangkan adalah setelah lulus SD atau MI itu masuk SMP, kemudian belajar bersama teman-teman di SMP. Namun sampai sekarang, sampai tanggal sekarang, bahkan memasuki bulan Agustus ini, pandemi belum berakhir dan kita harus belajar secara online. Kita belajar daring seperti saat ini. Ini butuh penyesuaian. Bagaimana sih caranya? Nah, ada trik-triknya. Insya Allah nanti akan kita bagi. Akan dibagi oleh BK. Nah, tujuan apa untuk mencapai kesejahteraan hidup? Nah, itu bimbingan. Proses pemberian bantuan atau pertolongan yang berkelanjutan dan sistematis kepada siswa dalam menyesuaikan diri dan mencapai kesejahteraan hidup. Ya, itu adalah bimbingan. Nah, sekarang bimbingan dibagi menjadi dua. Apa saja sih? Bimbingan dilakukan dengan cara dilakukan dengan dua cara ya anak-anak. Yang pertama, dengan cara bimbingan klasikal. Maksudnya apa ya? Dengan klasikal itu kita belajar bersama banyak orang. Bisa dilihat di gambar, gurunya di depan, muridnya di belakang. Berbanyak orang. Menggunakan papan atau layar proyektor, menjelaskan di depan, itu yang namanya klasikal. Bimbingan kelas. Bimbingan klasikal atau bimbingan kelas. Bisa satu kelas, bisa kelas campuran. Belajar beramai-ramai dalam satu kelas, yaitu klasikal. Sedangkan yang kedua adalah bimbingan dengan cara bimbingan kelompok. Nah, ini bimbingan kelompok tidak lebih dari 8 orang. Seperti yang ada di gambar. Jadi yang menjadi pemimpin kelompok adalah guru BK atau konselor. Nah, konselor ini adalah istilah kerennya guru BK. Guru lain tidak punya istilah keren. Kalau guru BK punya, yaitu istilahnya adalah namanya konselor. Ini satu konselor bersama beberapa siswa melakukan bimbingan kelompok. Nah, itu tadi pengertian daripada bimbingan. Sudah paham ya? Oke, sekarang yang kedua dari bimbingan konseling adalah, kata yang kedua dari bimbingan konseling adalah konseling. Apa itu konseling? Konseling itu adalah proses bantuan atau pertolongan, proses pemberian bantuan atau pemberian pertolongan dalam bentuk wawancara oleh konselor atau guru BK pada siswa untuk memecahkan permasalahannya. Jadi, kalau siswa mengalami permasalahan, akan dilakukan wawancara. Kemudian dibahas permasalahannya secara intensif atau secara khusus atau secara spesifik.
Itu namanya konseling. Nah, sama halnya dengan bimbingan tadi, konseling juga dibagi menjadi dua. Namun, karena permasalahannya lebih urgent atau lebih penting, tidak umum seperti dalam bimbingan, maka konseling dibagi menjadi dua macam cara yang lebih intens. Yang pertama adalah konseling pribadi atau konseling individu, di mana guru BK atau konselor berhadapan langsung dengan siswa yang sedang menghadapi kesulitan atau masalah. Siswanya dipanggil, diajak ngobrol, dilakukan wawancara, kemudian diajak curhat, ngomong dari hati ke hati. Itu namanya konseling pribadi atau konseling individu. Sedangkan konseling kelompok dilakukan dengan beberapa orang atau beberapa anak yang memiliki permasalahan yang hampir sama. Nah, itu juga sama dilakukan dengan tidak lebih dari 8 anak atau 8 orang. Jadi, membicarakan permasalahan tertentu yang sifatnya itu bersama-sama atau permasalahannya hampir sama, dipecahkan bersama. Nah, itu namanya konseling kelompok. Oke, anak-anak, selanjutnya apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh siswa? Siswa itu punya masalah apa sih sebenarnya? Siswa itu memiliki masalah yang tidak lepas dari dirinya. Jadi kalau kita kelompokkan masalah yang dihadapi siswa, masalah yang dihadapi siswa adalah 4. Yang pertama adalah masalah pribadi. Pribadi itu apa sih Pak Hendri? Apa sih pribadi itu Pak? Masalah pribadi maksudnya adalah masalah yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Contoh, masalah kesehatan, masalah merasa minder. Pak Hendri, saya itu gendut Pak, saya itu tidak pede, tidak percaya diri kalau sama teman-teman saya langsing-langsing, sedangkan saya gendut. Nah, itu masalah pribadi yang itu tidak ada hubungannya dengan orang lain dan semacam yang lainnya. Dan yang kedua adalah masalah sosial. Nah, masalah sosial ini yang berhubungan dengan orang lain atau di luar diri kita. Di luar diri siswa itu, misalnya yang berkaitan dengan guru, berkaitan dengan orang tua, dengan lingkungan, dengan teman, dan lain sebagainya. Jadi misal, Pak Hendri, saya itu tidak cocok dengan ibu saya. Setiap hari bertengkar terus. Jadi saya itu gak bisa ngomong dengan ibu Pak. Pokoknya bawaannya pengen bertengkar. Nah, itu masalah sosial. Jadi hubungan kita dengan orang lain di luar diri kita, dengan orang tua, dengan teman, dengan guru, dengan lingkungan, itu butuh diselesaikan juga. Kalau tidak diselesaikan akan jadi bahaya, jadi masalah yang berkelanjutan. Nah, di sini BK berperan membantu kalian untuk menyelesaikan permasalahan semacam itu. Oke? Kemudian ketiga, masalah yang dihadapi anak adalah masalah belajar. Masalah belajar ini adalah segala hal permasalahan siswa yang berkaitan dengan pembelajaran. Misal, tidak bisa menghafal, melihat temannya bisa menyelesaikan hafalan 1 juz Al-Quran, atau menghafal perkalian 1 sampai perkalian 5, sedangkan dirinya susah sekali. Mau hafalan, bad mood, gak jadi, akhirnya susah. Akhirnya, bagaimana sih cara belajar yang efektif? Bagaimana sih cara belajar yang efisien? Nanti salah satunya kalian akan belajar tentang gaya belajar. Setiap orang memiliki gaya belajar dan cara belajar masing-masing yang tidak sama antar yang satu dengan yang lainnya. Untuk salah satu permasalahan belajar, nah nanti insya Allah akan dibantu oleh
guru BK atau konselor. Baik, masalah yang dihadapi siswa yang keempat adalah yang akan dibahas di BK adalah masalah karir. Apa masalah karir itu, Pak Hendri? Karir ini maksudnya adalah segala yang berkaitan dengan masa depan kita, menentukan sekolah, kemudian itu cita-citanya apa, bagaimana kita menyongsong atau menyiapkan masa depan kita itu sedini mungkin, sehingga hidup kita tidak seperti air mengalir saja, begitu saja, tapi kita mempunyai rencana atas hidup kita. Nah, itu akan dibahas pula dalam BK terkait dengan karir. Baik, Ananda sekalian, mungkin sementara bimbingan konseling untuk mengetahui memahami apa itu bimbingan konseling sampai di sini. Kesimpulannya adalah bahwasanya bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan atau pertolongan kepada siswa agar siswa itu mengetahui dirinya sendiri, mengetahui siapa dirinya itu, mendapatkan informasi, mengetahui perasaan dirinya sendiri dan perasaan orang lain, terus belajar untuk menyelesaikan masalah. Dan kalian mengetahui dalam BK itu apa saja yang masalah yang dihadapi oleh siswa. Seperti yang sudah disampaikan tadi, masalahnya ada 4. Masalah yang pertama adalah masalah pribadi tentang dirinya sendiri, tidak berhubungan dengan orang lain. Yang kedua adalah masalah sosial, masalah dengan di luar kita, di luar siswa, dengan orang tua, dengan teman, dengan lingkungan sekitar dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah masalah belajar, bagaimana mengetahui gaya belajar dan cara belajar yang kalian punya dan bagaimana menerapkannya supaya efektif dan efisien. Dan yang keempat, masalah karir. Masalah karir, bagaimana menentukan sekolah, kemudian cita-cita kalian apa dan bagaimana mengejar cita-cita itu, dan bagaimana menyongsong dan menyiapkan masa depan untuk kalian sedini mungkin supaya kalian menjadi orang yang benar-benar hebat di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja untuk layanan bimbingan konseling hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk berikutnya silahkan kalian kerjakan tugas yang Pak Hendri sudah sematkan dalam Google Form. Silakan dikerjakan, dan terkait dengan evaluasi proses, apakah kalian membutuhkan bimbingan ini, kalian bisa juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Pak Hendri berikan kepada kalian, termasuk juga evaluasi hasilnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam BK Siswa. Salam BK peduli siswa. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.